Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat terus, happy terus, dan tentunya kita harus semangat terus ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, itu yang paling penting. Dan kita juga harus tetap menjaga konsistensi kita terhadap kebaikan. Dan teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat senang sekali karena kita akan bertemu lagi di live Instagram Smart Indonesia mengenai Teacher Talks, yakni kali ini kita akan bersama pemateri atau pembicara kita pada sore kali ini ada Ibu Triningsih SPD SDMPD, dan beliau merupakan seorang guru, dosen, dan ini yang paling penting, dan ini juga merupakan inspirasi sekali untuk saya, yaitu beliau juga merupakan owner Geprek Cipayung. Oke, kita langsung saja sambut atau panggil pemateri kita pada sore kali ini, dan kita langsung dengarkan tips-tips atau motivasi hebat dari Bu Tri pada sore kali ini. Oke, di sana sudah ada Bu Tri, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya belum tampil ya, itunya ya, apa videonya betul. ya? Gambarnya belum Bu. Sebentar. Oke. Baik teman-teman, sambil kita menunggu, saya sebelumnya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Coba boleh komentar dari mana aja nih teman-teman yang ikut live kita pada sore kali ini. Silakan kita boleh komen di bawah, yang dari Bandung, mungkin ada yang dari Depok atau yang dari Tangerang, dari Jakarta, boleh sapa-sapa dulu di kolom komentar. Wah, sekarang sudah ada ya, teman-teman sudah bisa lihat ya di layar bawah saya, sudah ada Bu Triningsih. Selamat sore Bu. Selamat sore. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu mohon maaf, suara saya kedengeran? Kedengeran? Ya, kedengeran. Kedengeran, oke. Ya. Alhamdulillah aman ya Bu. Aman. Ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya juga mau perkenalkan dulu ya sedikit. Tadi saya di awal sudah memperkenalkan pemateri kita pada sore kali ini. Beliau ada Bu Triningsih SPD MD MPD ya Bu ya. Beliau juga merupakan guru, dosen, dan luar biasanya beliau juga merupakan seorang pengusaha ayam geprek. Ya Bu ya, seorang pengusaha ayam geprek. Dan penting banget kali ini kita akan membahas tema tentang mempertahankan bisnis guru saat dan pasca pandemi. Wah, luar biasa sih. Ini menarik sekali temanya ya Bu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya persilakan untuk Bu Tri, opening speech-nya dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf suaranya agak masuk teman-teman atau anak-anak kecil di sana, lagi banyak anak-anak kecil ya Bu ya? Iya, kebetulan ini tadi habis hujan ya, kayaknya anak-anak kecil pada banyak yang main ya. Pada main. Agak masuk ya suaranya ya? Iya. Iya, tapi sekarang udah agak mendingan Bu. Sekarang udah nggak ada. Mendingan ya? Ya, udah agak mendingan, oke. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu ya, walaupun secara daring ya, virtual, virtual ya gitu ya. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Smart Indonesia yang sudah mengajak saya untuk diskusi, ngobrol, sharing pengalaman berkaitan dengan bisnis di era pandemi ya saat ini. Bisnis di era pandemi, betul Bu. Iya. Bentar, ini saya sedang ini dulu. Lepasin ini teman-teman. Oke. Baik. Mungkin itu saja opening speech dari saya. Silakan boleh dilanjut dulu. Oke.
teman-teman, betul kata Butri, hari ini kita akan membahas mengenai pertahanan bisnis seorang guru saat dan pasca pandemi. Kenapa saya bilang menarik tadi di awal? Karena ternyata teman-teman, mau itu guru, mau itu dosen, atau mau itu apapun, kita punya peluang untuk yang namanya berbisnis. Berbisnis itu bagi siapa aja. Tentunya hanya ada dalam diri kita, mau apa enggak kita berbisnis, gitu. Ya Bu ya? Kembali Ya, lagi sama betul, diri betul. kitanya mau enggak berbisnis. Karena memang teman-teman, seorang pembisnis itu harus mempunyai mental yang amat kuat, yang berani gitu. Dia harus mengambil resiko dan tentunya dia juga harus pikir matang-matang nih sebelum dia ngambil keputusan gitu. Nah sebelumnya saya mau bertanya dulu Ibu, apakah ada yang perlu disampaikan atau materi sebentar? Silahkan. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, saya agak sedikit ini nih, apa namanya? Karena hujan ya. Apakah terdengar Oh iya, dengan jelas? di Depok hujan ya Bu ya? Di Depok lagi Iya, hujan. hujan. Iya. Oke. Oh gitu, iya. Oke. Silakan mungkin Ibu mungkin, mau sharing dulu nih Pak. Oke, mungkin sharing pengalaman ya teman-teman Iya. semuanya, Bu Intan dan teman-teman yang ikut bergabung di sini. Jadi mungkin awalnya itu sebetulnya saya membuka bisnis ayam geprek ini sebetulnya diawali dari bisa dibilang ide gila gitu ya. Ide gila. Kenapa? Iya. Karena basic pendidikan saya itu memang tidak pernah ada marketing ya. Walaupun dulu waktu SMK itu saya akuntansi, tetapi kan tidak ke marketing gitu ya. Ini sebetulnya ide gila. Itu tapi saya punya pengalaman. Saya cerita dulu Bu Intan. Jadi saya itu dulu waktu SMP dan SMA itu saya juga pernah merasakan bisnis gitu. Cuma bisnisnya kecil-kecilan Bu Intan. Jadi Itu iya. Jualan Jadi di sekolah gitu ya Bu ya? Iya, jualan di sekolah. Jadi dulu itu saya cerita sedikit. Bapak saya itu kuli bangunan. Kemudian ibu saya itu jualan sayuran keliling gitu ya. Nah, dari inspirasi situ, Bu, ya. Iya, dari situ itu saya timbul ide saya, aduh pengenlah jualan gitu. Jadi ibu saya itu jualan sayuran keliling. Nah, di jualan itu juga ibu saya menjual kayak misalnya lontong, bakwan dan sebagainya. Nah, di situ saya itu terinspirasi sama ibu saya, kenapa saya nggak jualan gitu ya. Walaupun awal-awal itu saya agak malu ya. Dulu kan ya namanya jualan itu tidak seperti sekarang menurut saya. Nah, akhirnya saya dengan malu-malu ya awalnya itu cuma menawarkan kepada teman sebangku gitu ya. Terus lama-lama teman saya yang menawarkan gitu. Tapi alhamdulillah itu produk yang dijual apa Bu? Produknya itu makanan. Jadi makanan yang dibuat ibu saya ya. Jadi ada lontong gitu ya, bakwan, kemudian tempe seperti itulah yang makanan-makanan seperti itu. Tapi di situ saya itu alhamdulillah mendapat untung yang menurut saya pada waktu saya SMA itu 2003 2004 itu untung 15.000 itu sangat luar biasa gitu ya dalam satu hari. Nah, itu awalnya. Nah, tapi waktu itu saya tidak terus bisnis tidak, karena kemudian saya bekerja, setelah bekerja baru saya kuliah gitu ya, dan melanjutkan studi gitu ya, terus terjun ke dunia pendidikan. Nah, awal merintis ayam geprek ini sebenarnya saya terinspirasi dari tetangga-tetangga saya di rumah. Gitu, jadi di rumah itu semenjak pandemi itu di komplek rumah itu benar-benar lockdown ya. Jadi warga itu benar-benar agak susah untuk keluar rumah gitu ya. Iya, betul. Untuk rumah ya. Kemudian betul. Sebentar. Sebentar, ini sedang diinikan apa namanya? Lagi dibenerin ya Bu ya? Iya, biar nggak goyang ya, sebentar. Biar nggak goyang, iya betul.
Nah, gitu teman-teman, tadi Putri sudah bercerita sedikit tentang pengalamannya sejak kecil, kemudian dimulai merintis di SMP, dari SD Putri sudah coba jual-jualan lontong yang kayak makanan-makanan dibuat oleh ibu gitu ya Bu ya. Dan itu Iya, mungkin dari situ, dari kecil mulai tumbuh rasa seperti apa namanya kayak basic buat jualan gitu, dan akhirnya di masa tua atau di masa dewasa gitu ibu udah punya bekal ternyata berjualan itu seperti apa gitu ya. iya, iya. Mungkin lanjut ya Bu Intan ya. Jadi Ya, berawal boleh Bu. inspirasinya gitu. Jadi tetangga-tetangga saya itu di komplek rumah itu kan memang kemarin itu lockdown benar-benar ya. Jadi banyak tetangga-tetangga yang berinisiatif untuk jualan. Nah, jadi saling membeli barang tetangga gitu ya, supaya Iya betul. keuangan itu bisa nahan. Nah, di situ saya ide muncul jualan apa ya, pengen jualan juga begitu ya. Nah, kebetulan saya berkenalan dengan teman, kemudian menawarkan bisnis ayam geprek ya, yang Iya apa betul. namanya goprek gitu ya. Nah, sebetulnya ada sedikit keraguan di saya karena kan di era pandemi itu agak susah juga ya. Tetapi saya ya seperti tadi saya sampaikan awal sebenarnya agak ide gila juga gitu karena itu saya terakhir jualan itu 2005 ya Bu Intan, terus Oh, 2005 ya. 2005 itu ya terakhir jualan itu Lama ya 2005 Bu ya, kemudian dimulai lama-lama. ya Terakhir 2005, 2005 sekarang mulai lagi 2020. tahun berapa Bu? 2020 ini ya. 2020. Ya, Iya, gitu iya. ya. Tapi ternyata memang ide berjualan apa namanya? Kalau kita menerapkan ini kaitannya dengan guru ya, kaitannya dengan guru. Ya. Jadi memang dari kecil memang seorang siswa atau seorang anak memang harus dididik untuk berwirausaha ya. Karena dengan berwirausaha itu dari kecil nanti akan apa namanya? Bekal mereka di hidup kelak gitu ya. Nah, Betul. Nah, dari ide gila itu saya awalnya juga promosi-promosinya. Nah, ini yang mungkin agak ini ya. Saya itu Iya. kan dulu Iya, itu iya. tidak terlalu suka dengan sosmed Bu Intan. Jadi Oh punya iya, iya, iya. memang misalnya akun IG, akun Facebook, Twitter saya punya semuanya, tetapi tidak aktif gitu. Nah, Iya. semenjak mengelola bisnis ayam geprek ini, yang biasanya saya tidak pernah bikin status WA gitu ya. Nah, jadi saya manfaatkan. Jadi supaya Iya, bisnis betul. saya ayam geprek itu bisa bertahan, yang pertama saya lakukan itu memberikan promo. Promo ya. Betul. Nah, promo itu Promo, saya ya, Bu, ya. lakukan ya di sosmed ya. Di sosmed, terutama di status WA. Status WA saya gitu ya. Status WA yang apa namanya? Dari status WA itu banyak dibaca oleh teman-teman saya, guru, dosen dan mahasiswa saya gitu ya. Nah, dari situ Iya. banyak yang order gitu, bahkan sampai ke dinas-dinas seperti kepala dinas pendidikan Kota Depok dan sebagainya gitu. Itu Keren-keren, iya. awalnya seperti itu. Nah, selain di WA juga ada di Facebook seperti itu. Jadi memang kalau di era pandemi ini kita harus memanfaatkan sosial media yang ada Sosial gitu media. ya. Ya, Iya. sosial media. Jadi mungkin bisa dibilang saya sekarang agak alay gitu. Agak alay. Ya, biasanya saya nggak pernah bikin status gitu ya. Jadi status saya jualan. Ya, karena saya punya bisnis Ya, ayam nggak apa-apa. geprek ya jualan ayam geprek seperti itu. Oke. Begitu. Baik Ibu, wah terinspirasi sekali ya. Jadi iya betul kata Putri. Kita harus memanfaatkan sosial media, jangan digunakan sosial media, jangan yang kayak posting-posting yang alay-alay. Bahkan kalau misalkan kita posting yang kayak jualan malah bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Iya. Jadinya feedbacknya ada gitu untuk kita. Oke, terima kasih banyak Bu untuk sharing pertamanya. Nah, saya mau bertanya Bu, ini sekarang kalau untuk cabangnya apakah cuma ada di Cipayung aja atau sekarang udah buka cabang lagi? Sekarang ini masih di Cipayung ya. Sekarang ini masih di Cipayung. Cuma kemarin itu kebetulan inspirasi dari saya, adik saya juga, adik kandung saya itu ikut usaha itu. Jadi
Kalau untuk saya masih di Cipayung, tetapi menginspirasi adik saya itu di daerah Bojongsari, tepatnya di Oh, Curug daerah ya, Bandung. Jalan Raya Curug Bojongsari gitu ya. Oke. Tapi untuk saat ini masih di situ sih. Oke. Iya Bu, terima kasih banyak itu teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada di daerah Cipayung, ada di daerah Bojongsari, bisa mampir ke ayam gepreknya Bu Tri. Ya, luar Yes, biasa. banyak sekali promo Bu Intan. Bisa mampir Oh, Masya Allah. promo-promo. Oke, insya Allah nanti kalau saya lewat situ ya mau mampir nih Bu. Semoga Ibu nggak lupa sama saya. Ya, Oke, salam, untuk salam. pertanyaan selanjutnya ini Bu mungkin ya kita terkait dengan guru. Mungkin di luar sana juga kan termasuk saya juga merupakan salah satu guru di Al Syukro Universal di unit SD-nya. Saya pun juga sama Bu Tri kayak berjualan, tapi saya berjualannya hanya bermodalkan sosial media yang saya punya gitu. Nah itu mungkin ada juga guru-guru yang dia punya usaha tapi dia tidak menggunakan sosial medianya, hanya secara offline aja. Nah yang ini saya tanyakan adalah bagaimana untuk kita seorang guru mempertahankan bisnis yang sedang kita jalani di masa pandemi seperti ini. Kalau misalnya tadi tidak menggunakan sosial media ya? Sosial media, ya. Ya, mungkin kalau misalnya tidak menggunakan sosial media itu pertama online ya. Sekarang kan GrabFood, Zaman digital ya Bu ya. Iya, zaman digital gitu. Jadi kalau kita ingin bertahan di era pandemi seperti ini atau mungkin sesudah pandemi ya, memang kalau kita mau bertahan di bisnis itu kita harus karena sekarang eranya era digital harus go online gitu ya kan. Kalau kita misalnya jualan makanan harus gabung di aplikasi GoFood, GrabFood seperti itu ya. Atau Betul. misalnya yang bisnis untuk bisnis seperti bukan makanan itu kan bisa gabung di kayak seperti Tokopedia, kemudian Shopee gitu ya. Nah, itu saya juga gini ya Bu Intan. Jadi selain punya usaha ayam geprek, saya juga penulis buku gitu ya. Jadi Masya Allah. di sini juga memasarkan juga buku saya gitu ya. Jadi online juga ada beberapa yang pesen gitu WA terus tidak usah dipaket ya, kirim Gojek gitu. Nah, itu memang saat ini kan memang eranya seperti itu. Jadi menurut saya kalau teman-teman ingin bertahan gitu ya di era digital seperti ini, bisnis ya harus dikembangkan dengan online itu gitu. Kemudian juga bisa dengan promosi yang tepat gitu. Begitu Bu Intan. Oke. Iya Bu, baik. Nah itu kan kita tadi benar kata Bu Tri, yang bisa saya tangkap adalah di masa pandemi seperti ini, bukan di masa pandemi aja, bahkan di pasca pandemi pun kita harus memanfaatkan digital. Karena memang di saatnya kita sekarang lagi ada di zaman digital, apa-apa semuanya ada di sosmed, apa-apa semuanya di digital. Mungkin semua Instagram, Facebook, WA pasti saya pun sering banget nih nemuin teman-teman WA saya di kontak saya gitu ya, ada aja yang jualan, termasuk saya juga jualan di WA gitu. Dan itu merupakan mau nggak mau emang tidak dipungkiri ada aja orderan masuk gitu ya Bu ya, kalau misalkan kita emang rajin posting. Oke. Nah itu betul, Bu, misalkan kita jualan aktif misalkan di sosial media ya, misal di Facebook, misal di WA. Nah, untuk copywriting itu menurut Ibu penting nggak, Bu, untuk menarik konsumen? Apaan? Maaf, Mbak, kurang jelas apa? Bu Intan? Ya, kayak misal, halo, Assalamualaikum. Suaranya udah jelas? Waalaikumsalam. Ya, maaf, ini tadi agak sedikit keputus. Gimana? Oke. Nah kan kita tadi kita tadi membahas digital ini penting banget untuk salah satunya adalah untuk mempromosikan dagangan yang kita punya atau produk yang kita punya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kayak misalkan kita promosi di WA, promosi di Instagram, promosi di Facebook. Nah, untuk copywriting itu agar menarik konsumen itu menurut Ibu penting nggak sih? Terus kayak misalkan caranya itu kita harus gimana biar orang-orang itu percaya produk kita itu baik loh, produk kita ini terpercaya loh gitu. Itu gimana ya Bu? Oh iya, ya itu sangat penting ya Bu Intan ya. Nah, supaya orang itu percaya dengan produk kita. Mungkin kalau saya karena memang saya usahanya di bidang makanan ya, di bikinan makanan itu
Yang pertama adalah memperhatikan kualitas mutu. Mutu, Oke. kemudian kebersihan. Mm-mm. Jadi Ya. eh, pasti orang yang akan membeli produk seperti makanan itu akan memperhatikan kualitas mutu, kemudian kebersihan dan rasa ya. Itu. Ya. Nah, di sini seperti di Goprek Cipayung saya itu, geprek ayam geprek saya itu Mm-mm. sangat Mm-mm. memperhatikan kualitas mutu, ya. Jadi kami itu Ya. tidak pernah menjual makanan yang, mohon maaf, kemarin gitu ya, Ya. yang Ya. sudah Ya. kemarin gitu. Kemudian yang kedua, Mm-mm. menjaga Mm-mm. kebersihan. Karena Mm-mm. saat ini kan memang sedang pandemi ya. Ya, betul. Orang itu ketika membeli makan itu akan berpikir, si penjual pakai Mm-mm. masker tidak? Si Iya, betul, penjual betul. pakai sarung tangan tidak? Itu kan safety safety Iya. seperti itu saya harus Mm-mm. terapkan di SOP Goprek Cipayung. Jadi karyawannya Oke. harus menggunakan masker. Kemudian ketika Mm-mm. mengolah makanan itu harus menggunakan sarung tangan gitu ya, supaya terpercaya gitu ya kan. Nah, di Mm-mm. situ Mm-mm. kepercayaan pelanggan Mm-mm. akan muncul. Nah, dan tidak lupa Oke. dengan rasa gitu ya. Rasanya itu Oke. kan Rasanya jangan kalau diubah ya, Bu ya. Kalau jangan kalau diubah ya, jangan Mm-mm. mm, Mm-mm. jangan diubah Betul, dan harus betul. punya ciri khas dengan Oke. yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman Iya, iya. yang sudah merasakan ayam geprek saya rasanya agak berbeda gitu. Ayamnya itu berbeda dengan ayam-ayam yang Oke. lain. Dengan ayam geprek-geprek yang lain ya, Bu ya. Ya, ya, mungkin agak Oke. berbeda gitu. Siap. Oke, itu ya teman-teman. Jadi tips dari Butri ya, itu salah satunya kalau misalkan teman-teman ada yang bergerak di bidang apa namanya makanan atau kuliner, teman-teman salah satunya adalah harus memperhatikan bahan-bahan, terus juga kebersihan juga jangan lupa untuk terus dijaga dan tentunya jangan mengubah rasa ya Bu ya. Karena biasanya Iya, kalau ada tuh Bu yang saya juga pernah sih ngerasain kayak beli makanan terus awal-awalnya enak, setelah 2 bulan atau 3 bulan ada rasa yang berubah gitu mungkin atau bumbu-bumbunya yang dikurangin atau apa gitu yang dikurangin dan itu penting ya ya, Bu ya soal rasa penting ya Bu iya, ya. iya, penting. Mm-mm. Iya, Oke, baik ini Bu mungkin di sini ada teman-teman kita yang lagi nonton di Instagram. Boleh juga nih kalau ada pertanyaan boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar ya Bu ya. Nanti saya akan pilih dan akan saya langsung ajukan ke Butri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, misalkan begini Bu, mungkin teman-teman di sana ada yang belum punya usaha, guru-guru di sana nih iya, teman-teman kita, ada yang belum punya usaha, masih bingung pengen jualan atau pengen berwirausaha juga, tapi bingung gitu mau produk apa yang harus saya jual dan saya bingung targetnya itu sama siapa gitu. Dan yang ingin saya tanyakan bagaimana kita menentukan target yang pas dan memilih produk untuk yang dijual gitu agar sesuai target dan sesuai pasar gitu. ya. Jadi produk dan target yang dipilih menurut saya gini. Yang pertama adalah kita lihat pangsa pasarnya ya. Pangsa pasar yang ada di lingkungan kita. Artinya gini, kalau misalnya guru itu kan eh, pangsa pasarnya pasti kayak seperti saya gitu ya. Banyakan kan teman-teman Murid, guru, dosen mahasiswa. gitu, murid ya gitu ya. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Kemudian Oke. yang kedua itu pangsa apa namanya itu misalnya gini. Kalau Ya. misalnya pangsa pasarnya guru itu kan disesuaikan ya. Misalnya kalau guru itu biasanya senang dengan pakaian gitu ya. Iya, betul. Kemudian Kerudung, gamis gitu ya, Bu kerudung, ya. gamis gitu ya, hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan pangsa pasar. Karena kan kalau untuk berwirausaha itu memang kan koneksi relasi itu sangat penting sekali. Iya, betul, Koneksi betul. relasi Iya. betul. Ya, koneksi relasi. Jadi kan orang-orang terdekat itulah yang akan membeli produk kita gitu. Nah, Oke. tips saya sih biasanya kalau untuk berwirausaha itu kan mohon maaf ya butuh modal yang lumayan gitu ya. Nah, Betul. bagi teman-teman guru misalnya yang ingin berjualan tetapi tidak belum mempunyai modal itu kan banyak cara ya saat ini misalnya mengambil barang dulu atau Iya. misalnya dengan cara apa ya apa
bekerja sama dengan Dropshipper. orang lain gitu. Iya, dropship Reseller, gitu ya. iya. Nah, itu juga bisa jadi reseller gitu ya. Itu juga saya lakukan. Jadi di saya itu gitu, di iya, iya. geprek ayam geprek Cipayung itu kan Iya. ada kita berjualan seperti ayam penyet yang siap siap ini Bu Intan. Jadi siap saji gitu ya. Jadi Oh, siap saji, kita iya, iya, iya. jadi kita Ada punya resellernya seperti juga gitu, Bu? frozennya. Frozennya, Oh, ada frozennya gitu. frozennya. Oke, iya. Ada frozennya. Jadi misalnya Oke. ayam geprek frozen, kemudian ayam penyet frozen, kemudian bebek Oke. frozen gitu sudah dilengkapi dengan sambal. Nah, gitu. Nah, di situ nanti Mantap. reseller-reseller itu bisa berjualan gitu ya. Nah, itu kan tidak membutuhkan modal yang cukup besar gitu. Itu sih. Oke. Jadi memang diawali Oke. dari lingkungan sekitar kita saja gitu. Jangan kemana-mana. Mungkin itu sih Bu Intan. Oke, terima kasih banyak Bu. Dan itu teman-teman nih tips juga atau masukan juga untuk teman-teman yang ingin usaha atau belum punya modal, misalkan belum berani untuk mengeluarkan modal besar, bisa juga tadi lakukan tips dari Bu Tri, yaitu teman-teman bisa ambil barang dari orang sebagai dropshipper ataupun teman-teman bisa jadi reseller gitu. Dan kebetulan untuk di ayam geprek ini ada resellernya, ada frozennya ya Bu ya. Jadi teman-teman juga bisa promosiin dulu nih sama teman-teman yang lain. Misalkan teman-teman bisa promosiin di akun Instagram teman-teman, di WA teman-teman, di Facebook teman-teman gitu. Nanti ketika memang sudah ada pembelinya bisa ngambil barangnya di ayam gepreknya Bu Tri gitu ya Bu ya. Teman-teman penting banget nih di sini Ibu Tri sudah membuka peluang usaha untuk teman-teman yang ada di sana. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Baik, itu Bu Intan itu ada wali murid justru yang jadi reseller saya. Jadi udah ada Bu ternyata wali murid sendiri. Iya, wali murid ya. Jadi wali murid, kemudian ada teman mahasiswa juga ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman guru yang mau dong jualin produk frozennya seperti itu. Oke, boleh deh, nanti aku coba deh. Buat pemasukan juga Bu di masa pandemi seperti ini ya. Jadi teman-teman gitu ya. Jadi Bu, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang nonton live kita pada sore kali ini. Halo, ini ada Bu siapa? Boleh ditulis dulu namanya dan ajukan tulis pertanyaannya ya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Ibu, nama Instagramnya Neng GTA. Nggak tahu namanya siapa. Ibu, aku akan bacakan pertanyaannya. Kata beliau, saya mau tanya trik dan tipsnya usaha yang seperti apa untuk dimulai gitu. Mungkin dia seorang pemula dan dia pengen tanya sama Ibu trik dan tipsnya sebagai pemula atau perintis dalam usaha itu seperti apa? Oke, tips dan triknya ya. Pertama itu ketika memulai usaha diawali dari kesenangan diri kita. Kita tuh senangnya apa gitu. Kalau saya mungkin karena hobi makan gitu ya. Jadi bisnisnya ya makanan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi tips awalnya itu yaitu diawali dari kegemaran kita aja. Misalnya kita senang dengan makanan, berarti kita jualan makanan gitu ya. Kita senang dengan misalnya kerudung, fashion atau apa? Berarti dengan itu. Nah, yang kedua, lihat pangsa pasarnya. Ya. Nah, jadi kira-kira Bu, cara melihat pasar itu kayak gimana? Ya. Misalnya gini, ketika kita sudah menetapkan tadi saya mau bisnis makanan lah gitu ya. Nah, bisnis makanan, kira-kira makanan apa yang diminati oleh masyarakat saat ini? Gitu kan? Misalnya saat ini kan memang sedang banyak berkembang ayam geprek ya, makanya ya pangsa pasarnya di ayam geprek seperti itu. Nah, jadi dilihat pangsa pasarnya, saat ini yang lagi digemari masyarakat apa gitu kan? Kan kita bisa lihat nih ya kembali lagi Bu Intan ke sosmed ya. Kita lihat kan banyak yang sosmed gitu. Nah, caranya kita lihatlah. Jadi kita sering lihat-lihat. Misalnya lihat-lihat di jalan, ini makanan ini di sini ada, di sini ada gitu ya. Nah di situ. Kemudian yang ketiga, kalau kita misalnya mau membuka usaha itu
Mm-mm. misalnya kalau kalau saya kan memang sudah menyewa ruko ya, nyewa Mm-mm. ruko gitu ya. Nah, yang Mm-mm. ketiga itu adalah kita harus melihat kompetitor, pesaing kita Mm-mm. gitu ya, pesaing kita. Mm-mm. Misalnya di sekitar wilayah itu sudah adakah yang jualan sama Geprek dengan gitu misal kita? ya. Ya, ya, Mm-mm. misalnya ayam geprek sudah ada belum gitu kan? Pertama itu. Yang kedua, Oke. kira-kira strategis nggak itu jualan? Ya kan? Oke. Karena kan ketika kita Mm-mm. jualan itu kita harus melihat ya tadi kembali lagi pangsa pasar di situ lingkungannya seperti apa gitu. Kalau Oke, kebetulan iya. ayam geprek saya itu Mm-mm. ada di food court Bu Intan. Jadi ada Oh di gitu ya. food Jadi, court gitu, mm-mm. food Mm-mm. court. Mm-mm. Jadi memang ya alhamdulillah lumayan strategis gitu. Mm-mm. Kemudian yang Strategis ya Bu terakhir ya. ya Oke. tips yang terakhir yaitu eh, sering lakukan promosi. Nah, promosinya Mm-mm. jangan berlebihan. Maksudnya promosi yang berlebihan ini begini loh. Mm-mm. Jangan Mm-mm. mengeluarkan uang yang terlalu banyak gitu. Jadi promosinya cukup di sosmed gitu ya. Sosial Oke. media kita Mm-mm. saja. Awal-awal seperti itu, Oke. tapi mungkin bisa juga dengan Mm-mm. di sosmed yang berbayar gitu. Tapi untuk awal-awal saya rasa tidak perlu mengeluarkan promosi yang terlalu berlebihan karena kan kita belum tahu kan pendapatan kita seperti apa. Tapi saya rasa Iya, iya dengan betul. promosi di Mm-mm. sosmed itu sudah sangat cukup untuk bisa Iya. mengembangkan bisnis kita. Gitu. Mungkin itu Bu Intan. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Tadi namanya Bu, ini Bu, ternyata Bu Gita. Oke, terima Bu kasih Gita ya ya. Bu Gita Maharani. Semoga terjawab pertanyaannya oleh Bu Tri dan itu Itu tips-tips yang sepertinya mahasiswa sudah saya Bu Intan. Oh, mahasiswa Ibu. Kita ya, sepertinya mahasiswa saya ya semester 7. Ya, Oke, halo. oke. Intan, ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Mbak Gita. Ya. Oke, semoga tadi tips dan triknya dari Bu Tri terjawab ya, dan semoga kita juga bisa mengaplikasikannya di keseharian kita. Dan semoga nih teman-teman yang di sana, yang lagi nonton live kita kali ini, yang lagi pengen usaha, lagi pengen merintis usahanya, semoga berjalan dan semoga bisa mengurangi beban kita di masa pandemi seperti ini. Tentunya tadi kata Bu Tri betul, gunakan sosial media. Lagi-lagi teman-teman di masa digital ini sosial media penting banget untuk kita bahan jadi promosi ya Bu ya. Bahan promosi kita adalah di sosial media. Betul. Gitu di story WA juga itu berpengaruh ya Bu ya untuk berpromosi. Iya, berpengaruh. Jadi gini Bu Intan. Saya itu mengamati ya, malah saya bilang mengevaluasi, saya bilang sama karyawannya. Jadi ketika saya tidak membuat status WA itu berpengaruh loh. Jadi ketika tidak itu berpengaruh ke penjualan. Jadi kadang saya cuma posting beberapa itu, kadang ada teman guru yang langsung, Bun, mau dong 10 kirim ke sini, begitu ya. Jadi memang sangat ini keren-keren. Ya. Jadi kalau menurut saya memang saya tadi sampaikan bahwa saya itu orang yang tidak terlalu senang dengan membuat status di WA, IG maupun di Facebook ya. Nah, tetapi semenjak saya membuka ayam geprek ini saya jadi sering membuat status gitu. Nah, ternyata itu sangat signifikan berpengaruh terhadap omset penjualan di ayam geprek saya. Jadi seringlah dari status WA saya itu sering misalnya kirim kemana, bahkan mohon maaf ya ada teman di daerah Jakarta Timur itu dari membaca status WA saya itu langsung mau dong kirim ke rumah gitu di daerah Jakarta Timur 30 box ya, kita siap aja gitu. Mantap. Mau antar kemana pun ya itu. Jadi memang promosi yang sangat murah menurut saya ya, kita tidak berbayar gitu daripada kita bikin membuat status yang alay-alay yang menurut saya kalau misalnya membuat status yang keseharian kita atau galau-galau itu nggak pas gitu kalau seorang guru gitu ya. Iya betul. Seperti itu mungkin itu sih. Iya itu baik. Terima kasih banyak Bu. Itu juga masukan sih sebetulnya untuk saya karena saya juga kebetulan jualan juga gitu yang tadi saya bicarakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait untuk menjalin kemitraan bisnis Bu. Biasanya kan bisnis itu bertahan lama itu karena
karena jaringan atau karena link kita ya Bu ya, kemitraan bisnis kita meluas. Nah, bagaimana itu caranya kita menjalin kemitraan bisnis kita agar usaha kita itu tetap maju, tetap survive, itu seperti apa? Ya, untuk menjalin kemitraan itu yang pertama pemasok ya, Mbak ya. Pemasok bahan baku itu penting. Kemitraan itu kan kita harus bermitra dengan pemasok barang. Karena kan gini barang ya, Bu, ya. Pemasok barang ya, bahan-bahan. Karena saya ini di bidang ayam geprek berarti kan kuliner, berarti kan bahan-bahan itu kan harus selalu ready. Ya. Ketika barang-barang selalu ready itu akan berimbas kepada pelayan kita, kepada konsumen. Ya, gitu ya. Kemudian menjalin mitranya itu yang kedua yaitu dengan itu apa namanya? Seperti GoFood, GrabFood itu ya. Itu penting. Iya. Di situ ya. Itu penting. Jadi saya sih dua aja sih. Itu kemitraan itu dua. Jadi pemasok barang, itu ya, Bu, ya, yang paling barang penting, itu ya bahan-bahan, kemudian apa namanya? Kayak perlengkapan yang lain-lain lah, misalnya plastik dan sebagainya, itu jangan sampai habis. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman kru di Geprek Cipayung itu, stok itu harus selalu ready, sekecil apapun, karena stok sekecil apapun yang kurang itu akan mempengaruhi pelayanan. Kemudian kemitraan dengan GoFood, GrabFood itu penting, dan kami sering promo ya. Ini Bu Intan sekalian promosi juga hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu itu di ayam geprek Cipayung itu ada promo yang gila-gilaan, Bu Intan. Hari Sabtu itu ayam sama nasi sama es teh itu cuma 5.000 di GrabFood dan GoFood. Ayam crispy, nasi dan es teh 5.000. 5.000 itu setiap hari Sabtu. Ya itu bisa di GrabFood dan GoFood. Ya, dicatat ya, bisa teman-teman bisa yang gabung di sini bisa ini. Boleh. Kemudian di hari Minggu ya, dan di hari Minggu ini lebih gila lagi Bu Intan. Ini kan sekarang makanan yang lagi viral itu anak-anak muda sekarang kan lagi seneng sama kulit ya, kulit crispy. Nah, kulit crispy. Ini lebih gila lagi harganya. Jadi kulit crispy, nasi, lalapan, sambal itu bukan 3.000, cuma 1.000 1K. Astagfirullahaladzim, keren. Ya, 1K. Ya, itu. Nah, itu salah satu yang harus yang saya ini promo gitu kan, buat menarik customer gitu kan, kemitraan dengan Gojek dan GoFood dan GrabFood seperti itu. Jadi teman-teman yang ikut gabung di sini, just order lah Sabtu Minggu cuma ayam crispy nasi cuma 5.000. Besok hari Sabtu pas banget besok hari Sabtu ada ayam, ada nasi sama es teh manis cuma 5.000, dan hari Minggunya kulit crispy, nasi sama lalapan ya Bu ya. Sambal, tambah sambal juga. Sama sambal cuma 1.000 teman-teman, cus langsung. Cek GrabFood-nya sekarang, cek GoFood-nya sekarang di ayam geprek Cipayung. Keren, Ibu keren banget Bu, Masya Allah. Tapi itu kayak misalkan Ibu, kan itu setiap minggu ada promo Bu di sana, di ayam geprek. Ya, ada promo. Jadi saya juga sekalian promosi juga, setiap hari Jumat itu saya ada promo berbagi Bu Intan. Berbagi ini nasi ayam sambal itu cuma 10.000. Itu khusus hari Jumat. Tetapi di sini saya bekerja sama dengan teman-teman itu supaya teman-teman lain itu ini. Jadi paket berbagi 10.000 itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya anak yatim gitu ya. Kemudian pemulung, kemudian mohon maaf kayak gelandangan seperti itu cuma 10.000. Nah, itu biasanya saya setiap minggu itu kita open untuk pesanan Jumat berkah ya, Jumat berkah 10.000 itu 10.000. Dan alhamdulillah ya Bu Intan ya,
Jadi dari 100 biasanya 100 box ya setiap Jumat itu. Oke. Biasanya itu yang beli itu bukan cuma orang Depok, Bu Intan. Jadi teman-teman Oke. saya yang ada di Jawa Tengah, kebetulan saya asli Jawa Tengah, Bu Intan. Teman-teman kuliah di Jawa Tengah, kemudian teman-teman SMA di Bandung gitu ya. Itu apa namanya? Membeli gitu ya. Mbak, aku mau dong gitu, transfer. Nah, itu saya salurkan kepada anak-anak yatim. Bisa di beberapa itu di wilayah Cipayung, kemudian di wilayah Sawangan gitu. Nah, itu jadi saya bisa dari Jumat Berkah itu saya bisa apa ya? Membantu teman-teman yang mau berbagi tanpa ribet gitu ya. Cuma 10K nanti saya bantu salurkan kepada yang membutuhkan seperti itu. Oke, teman-teman, banyak banget sih pelajaran yang bisa saya ambil dari cerita Putri ya. Itu sih tentunya sedekah juga, itu yang membuat usaha kita tetap berjalan, tetap survive. Karena memang kita usaha, kita tetap sedekah gitu. Karena Ibu, apa namanya, saya juga sebetulnya punya teman juga yang dia usaha gitu ya. Dia rajin banget sedekah. Dia tiap Jumat kayak ngasih, tadi kayak Ibu kayak sedekah Jumat kayak gitu, berbagi tiap hari Jumat. Dan nyatanya usaha dia terus berjalan, bahkan omsetnya itu makin meningkat gitu. Jadi apa namanya, memang tidak diragukan lagi keajaiban sedekah itu emang betul adanya gitu. Ya, itu yang Ibu rasakan mungkin ya Bu ya, semakin rajin bersedekah semakin terasa omsetnya naik gitu ya. Iya, itu yang saya rasakan. Dan saya teringat ketika saya berkunjung ke salah satu rumah yatim di daerah Cinangka Sawangan, Pondok Seruni. Itu ketika saya mengantar itu anak-anak itu senang sekali gitu. Jadi saya rasa itu saya bisa dibilang itu saya merasakan kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan yang luar biasa ketika saya mengantar makan ke sana disambut dengan oleh anak-anak luar biasa. Di sana ada 40 anak yatim piatu, Bu Intan, yang bisa kita berikan sedekah gitu ya. Kebetulan ada 4 itu murid saya dulu gitu waktu SD, tapi sekarang sudah SMP gitu. Jadi memang benar-benar teman-teman, jadi saya mengajak nih teman-teman yang bergabung di sini bisa kalau misalnya mau berbagi makanan gitu ya, sodako berupa makanan, bisa dengan hubungin ayam geprek Cipayung gitu ya. Insya Allah kami akan menyalurkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Mungkin itu Bu Intan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu. Masya Allah sih inspiratif sekali Ibu Tri ini ya teman-teman. Udah guru, dosen, penulis buku, usaha juga gitu, pengusaha juga. Masya Allah, kita banyak belajar pada sore kali ini, banyak tips-tips atau trik-trik yang sudah di-share tadi sama Bu Tri. Dan mungkin ini pertanyaan menjelang terakhir sebelum kita closing statement kali ya Bu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah untuk menaikkan selling itu biasanya apa aja Bu ya, dalam penjualan itu untuk menaikkan selling itu apa aja gitu, atau ada trik-triknya atau ada poin-poinnya itu seperti apa untuk menaikkan selling ya? Untuk menaikkan selling apa ya, tripsnya sih sebenarnya sederhana saja ya. Untuk menaikkan selling itu tetap promosi, tetap nomor 1 ya. Promosi lah ya, nomor 1 gitu kan. Untuk menaikkan selling ya, itu promosi harus kita tetap pegang yang paling pertama. Ya, paling pertama. Yang kedua adalah menjaga kualitas mutu barang. Ya, menjaga kualitas mutu barang. Kemudian yang ketiga kan mutu itu kan masuk rasa ya. Yang ketiga adalah kebersihan di lingkungan ini apa namanya, outlet saya gitu ya. Di lingkungan produksi ya Bu ya. Ya, lingkungan produksi. Jadi kebersihan itu benar-benar saya terapkan SOP-nya kepada teman-teman kru di sana gitu ya. Baik itu pada saat produksi, pelayanan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kami melakukan pelayanan delivery order Bu Intan. Jadi selain GrabFood, GoFood gitu ya. Ya, GrabFood, GoFood, kita juga melayani delivery order. Soalnya ada yang begini,
saya nggak punya akun GoFood gitu, bisa nggak Iya. diantar gitu. Ada yang seperti itu gitu kan. Oke. Terus ada yang Oke. pertanyaannya, berapa jumlah yang mau diantar? Tidak usah tanya berapa, satu pun kami antar gitu ya. Satu pun kami Gitu. Jadi antar gitu mau kan. pemesanan satu pun atau emang itu Hmm. misalkan Bu, saya misalkan pesan satu tapi saya di luar Depok, itu apakah diantar atau cuma khusus di daerah Depok aja? Kalau kalau untuk pemesanan yang apa namanya, Delivery? delivery gitu ya wilayah Mm-mm. sekitar outlet lah gitu ya, sekitar outlet. Oh Tetapi gitu. kalau misalnya Mm. yang misalnya daerah Jakarta itu kita antar itu sekitar pemesanan 20-an kita antar gitu. Oh, dua puluh Kita antar paket ke atas ya Bu dua ya. puluh Nah, ya 20 paket ke atas kita antar gitu. Tetapi ada juga yang misalnya gini, Mm-mm. Mbak aku Mm-mm. mau dong nanti kirimin pakai Grab gitu atau Gojek gitu. Oke. Ada yang seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Jadi pelayanannya seperti Oke. itu. Oke. Dan Mungkin itu itu Bu juga mungkin Intan. ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Putri. Iya, iya, Teman-teman heeh. tadi untuk ada tips-tips yang dari untuk menaikkan selling dari Putri itu yang pertama adalah tetap harus menjaga promosi karena promosi adalah nomor satu. Biasanya kalau kita nggak promosi disangkanya sama orang kita tutup toko gitu. Katanya sih gitu. Kalau Iya, kita nggak promosi ntar orang nyangkanya kita tutup toko ya Bu ya. iya, heeh. Jualan Eh, nggak sih gitu ya? Iya betul, Ya, jualan nggak sih ini ibu gitu ya? Karena apalagi itu tadi di sosmed, kalau kita misalkan sehari aja kita nggak posting jualan kita, itu pasti betul tadi kata Putri, penjualan pasti akan menurun gitu dan orang tuh nyangkanya kita tuh tutup toko gitu. Kalau misalkan ini kali ya Bu ya, kayak misalkan yang pemula-pemula nih teman-teman atau guru-guru di sana yang sedang menonton, yang bagi pemula, misalkan dia udah posting Bu, sehari 2 hari semingguan ya udah posting barang misalkan tapi belum ada aja ini yang beli gitu. Nah itu sikap kita menanggapi hal seperti itu tuh kayak apa Bu? Apakah kita harus tetap harus semangat nggak apa-apa nggak jualan juga yang penting orang tuh tahu aku tuh jualan ini gitu. Apa kita ya udahlah kayaknya nggak ada yang jual, ya udahlah males gitu. Itu harus gimana Bu? iya. Biasanya begitu ya. Jual-jualan awal Iya. itu kan terkadang Mm-mm. kita sudah posting, tapi nggak ada yang komen, nggak ada Iya. yang beli gitu ya. Betul betul. Nah, nah, kita jangan menyerah gitu ya. Tetap aja posting, posting gitu kan. Pastilah ada Oke. satu dua yang nyantol Mm-mm. gitu ya. Jadi Oke. memang yang jelas menurut saya jangan pantang menyerah gitu. Kalau misalnya jualannya misalnya satu gitu ya. Kan sekarang banyak Oke. ya guru-guru yang misalnya jualan A, jualan B, jualan C, ya tetap aja posting dengan beraneka jualan kan sekarang banyak jadi reseller ini gitu ya. Tetap posting ya. Nggak usah Iya. mikirin siapa yang beli, berapa yang beli, tetap aja posting gitu. Oke. Mungkin itu sih. Oke, baik Bu, terima kasih banyak teman-teman. Itu juga dari tips dari Putri. Kalau misalkan ada yang sekarang lagi menjalani bisnisnya atau lagi menjalankan usaha jualannya, lagi posting udah seminggu nih, posting aja, tapi belum ada yang beli, jangan dulu mundur, tetap harus maju gitu. Yang penting tuh orang tahu dulu kita itu penjual ini gitu. Kalau misalkan Putri, kalau misalkan saya jadi reseller ayam geprek ya Bu ya, terus saya posting terus si ayam geprek semingguan tapi belum ada yang beli, jangan mundur tapi kita harus tetap maju. Yang penting orang tahu kalau misalkan aku jual ayam geprek gitu. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat tadi tips-tips yang dari awal yang sudah disampaikan sama Putri. Dan ini mungkin Bu ya untuk pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Ini Bu, biasanya ada kita ngerasa juga pasti usaha itu biasanya nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah ya Bu ya, pasti ada naik turunnya itu. Nah, itu bagaimana caranya kita harus, misalkan usaha kita lagi turun, itu cara meningkatkan pembelian atau penjualan, itu seperti apa Bu strateginya? Ya, strategi ya memang yang namanya berjualan itu pasang surut ya, bisa dibilang pasang surut. Iya, Kadang hari iya, ini banyak, kadang besok tidak gitu ya. Memang pasang surut ya. iya, Nah, iya. caranya ketika kita sedang eh, turun gitu ya ataupun pasang surut lah ya. Pasang surut itu saya Oke, rasakan gitu. Nah, iya. itu promosi tetap jalan. Yang kedua, Promosi tetap promo jalan Bu. harga. Ya, promo harga.
promo harga. Eh, Oke. Promo harga misalnya kasih diskon gitu ya. Kasih diskon, tetapi tidak Oke. tidak menurunkan mutu barang gitu ya. Jadi Tetap promosi dan tetap promosi, ada diskon tapi tidak menurunkan mutu barang gitu ya Bu iya, ya. iya tidak menurunkan mutu barang. Jadi kualitas rasa tetap Oke. harus ada. Karena kan mohon maaf ya kalau ibu-ibu mak-mak gitu ya. Biasanya kan kalau lihat Tahu ada aja ya Bu diskon ya. itu kan iya, kalau ada diskon itu kan wah itu Ya. diskon gitu kan. Nah, itu penting Oke. gitu. Jadi harus ada promo diskon gitu. Itu sih mungkin Ya. dua aja saya lakukan. Oke. Oke. Kalau Bu Tri sendiri itu kayak waktu pas awal-awal produksi Ibu sendiri yang buat apa emang Ibu ngambil dari orang? Kalau saya karena sedikit kesibukan saya ya Bu Intan ya. Oh Jadi iya Ibu sibuk ya. ya ya sebenarnya sih nggak sibuk banget tapi sedikit kesibukan saya jadi lebih banyak ke orang gitu. Tetapi saya juga Oke. kalau Ikut serta dalam ada produksi itu ya Bu ya. iya ikut serta dalam proses itu dan hampir setiap hari saya datang ke sana bahkan ikut melayani Oh customer mantap. gitu. Iya iya iya. Nah, ya jadi Oke. melayani customer gitu ya. Jadi Oke. ada kru yang di sana tapi saya juga pantau. Jadi kalau saya lebih banyak ke ini apa koneksi promosi aja lah dengan Oke. teman-teman. Oh gitu. Iya betul betul betul. Tapi Ibu ada orang kepercayaan Ibu untuk menghandle di outlet Ibu itu ya. Tapi kalau Bu Tri sendiri lebih fokus ke promosi-promosi yang ada di digital gitu ya Bu ya. Ya. Oke baik. Karena kan kalau Terima promosi kasih kan bisa dan dilakukan di mana aja. iya betul. Sore-sore sambil tiduran atau sambil ngeteh juga sambil ngomong anak masih bisa kita promosi ya Bu ya. Iya, Apalagi betul, sekarang betul. zamannya sudah digital, semua misalkan kita di Depok dan kalau misalkan kita posting di digital, orang Kalimantan bisa lihat, orang manapun bisa lihat gitu. Karena emang digital ini meluas sekali gitu ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk sharing sore kali ini mungkin kita udah di penghujung acara dan semoga tadi sharing-sharingnya dengan Bu Tri bermanfaat dan semoga kita juga bisa menerapkan di keseharian kita dan tentunya untuk guru-guru yang sedang mengalami turun dalam usahanya semangat terus, posting terus, gunakan terus media sosial yang dipunya gitu ya Bu ya. Dan untuk tema kali ini mempertahankan bisnis guru saat dan pasca pandemi semoga bermanfaat dan intinya kita harus terus belajar ya Bu ya. Menaikkan kualitas dalam hal apapun itu. Oke. Baik Ibu, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum penutup boleh Ibu kasih statement dulu atau closing statement yang ingin disampaikan untuk teman-teman kita yang lagi ada di rumah. Ya, mungkin closing statement dari saya semangat saja ya. Ketika teman-teman yang baru memulai bisnis itu selalu be positive thinking saja Mbak Bu Intan. Jadi be positive thinking saja bahwa jualan kita laku, udah itu aja. Jadi segala sesuatu kalau kita awali dengan bismillah, positif gitu ya, insya Allah akan meridhoi usaha kita. Mungkin itu Bu Intan. Oke, itu ya teman-teman ya, semoga itu jadi jadi value untuk kita closing statement yang diberikan oleh Bu Tri. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu Tri sudah mau berbincang pada sore kali ini. Semoga saya juga bisa menerapkan tips-tips yang sudah diberikan oleh Ibu dan semoga ayam gepreknya maju terus dan bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Amin. Ditunggu kehadirannya Bu Intan. Cobain Oke, Ibu, semoga kita bisa bertemu langsung ya Bu ya. Nanti insya Allah kalau main ke Bojong Sari ada ya Bu ya di Bojong Sari? Iya, ada di Bojong Sari di Jalan Raya Curug, dekat SMA Negeri 10. Dekat SMA Negeri 10 ya. Oke, siap Bu, SMA Negeri 10 ya. Depok. Kalau yang di Cipayung itu terkenalnya dekat dengan Jembatan Serong Bu Intan. Terkenalnya dekat dengan Jembatan Serong ya Bu ya? Jembatan Serong, ya, Jembatan Serong. Oke, Jembatan Serong ya. Untuk teman-teman juga bisa nih, untuk yang lagi main ke Cipayung, bisa mampir ke outletnya Bu Tri. Dan teman-teman bisa datangnya hari Sabtu, kalau nggak hari Rabu lagi ada diskon. Tunggu juga tanggal 25 besok nih, 25 November memperingati Hari Guru akan ada promo
spesial lah buat teman-teman guru Masya di Depok ya. Iya, 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 iya. Oke tuh teman-teman, Masya Allah ya, Bu Tri ini luar biasa dermawan gitu. Banyak diskon-diskon yang diberikan, diskon hari Jumat, diskon hari Sabtu Minggu, dan besok tanggal 25 di Hari Guru, Putri akan mengadakan diskon untuk para guru. Langsung cus datang ke outletnya, Masya Allah, keren. Dan ini teman-teman, buat teman-teman yuk ikut keseruan di live Instagram kali ini. Teman-teman bisa langsung mention di story teman-teman, mention Smart Indonesia, bisa juga mention Instagramnya Bu Triningsih ya Bu ya. Ya. Oke, dan bisa juga mention untuk saya moderatornya Intan Nuraini 0205. Dan semoga kali ini bermanfaat. Dan ini Bu, ada terakhir pertanyaan. Nama ayam gepreknya apa ya Bu? Katanya gitu. Nama ayam gepreknya Goprek. Goprek, ayam geprek Cipayung. Iya, Goprek ayam geprek Cipayung. Oke, itu ya. Kak Asep namanya nih, Kak Asep.Hendriana. Nama ayam gepreknya Putri, Goprek, ayam geprek Cipayung. Ya. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf apabila ada sikap yang salah. Semoga kita bisa bertemu lagi, kita bisa sharing lagi. Sekian, kita akhiri pertemuan virtual pada sore kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Intan Nuraini sebagai moderator, dan terima kasih kepada Bu Triningsih sebagai pemateri pada sore kali ini. Masya Allah, semoga ilmunya berkah terus dan semoga usahanya lancar terus. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan dan teman-teman. Iya, terima kasih ya Bu Tri ya. Semoga kita bisa ketemu ya Bu, insya Allah nanti main ke ayam gepreknya Ibu. Amin. Sehat terus Ibu. Assalamualaikum. Teman-teman juga sehat terus ya. Ya. Oke.